Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar listrik? Apakah cahaya, pemadaman, atau terang? Listrik, electricity, elektron. Ya, energi listrik berasal dari pergerakan, atau perpindahan aliran elektron, suatu partikel subatom, bermuatan negatif. Memiliki kapasitas untuk melakukan usaha atau perpindahan partikel bermuatan, membuat energi listrik mampu menerangi dunia. Seperti halnya kehidupan, energi itu sendiri adalah pergerakan dan perpindahan. Kita bergerak dan berusaha untuk tetap hidup. Berpindah dan bergerak, pondasi kehidupan yang menjadi kesamaan antara kita dan alam semesta. Materi, mau itu benda mati dan benda hidup, tersusun dari banyak atom. Contohnya adalah hidrogen, suatu atom yang hanya memiliki satu elektron, helium 2 elektron, dan seterusnya. Semua unsur memiliki partikel yang sama, hanya beda konfigurasi elektron. 3 komponen partikel penyusun atom yaitu neutron, proton, dan elektron. Interaksi antar partikel bermuatan atau elektromagnetisme merupakan salah satu dari 4 gaya utama di alam semesta yang mana kita observasi sejauh ini. Manusia tersusun dari unsur kimia yang merupakan unsur penyusun alam semesta seperti oksigen, karbon, nitrogen, hidrogen, dan fosfor. Dan kita mendapat energi dari makanan yang juga memiliki unsur kimia untuk diubah menjadi energi gerak. Manusia mampu bertahan hidup selama 8-21 hari tanpa air dan makanan. Itu menjadi indikasi bahwa di dalam tubuh kita ada mekanisme penyimpanan energi. Energi kimia dari makanan diproses dan disimpan di mitokondria dalam bentuk ATP. Tempat penyimpanan energi dibutuhkan, karena input energi, bisa itu energi kimia dari makanan, atau energi gerak dari turbin angin dan energi sinar matahari tidak reguler atau setiap waktu, kuantitas dan kualitasnya konsisten. Sedangkan sel makhluk hidup dan barang elektronik membutuhkan kestabilan aliran perpindahan partikel bermuatan, sehingga mereka bisa berfungsi tanpa gangguan atau kerusakan berat. Mengapa terjadi aliran perpindahan partikel bermuatan? Karena ada perbedaan potensial, ada kutub yang kekurangan elektron dan ada kutub yang kelebihan elektron. Pada mitokondria, perbedaan jumlah partikel subatom pada 2 kutub terjadi secara alami. Sedangkan pada baterai, kita dengan sengaja menciptakan perbedaan atau polaritas 2 kutub, yaitu anoda dan katoda. Terdapat 2 jenis baterai di pasaran. Baterai sekali pakai dan baterai listrik isi ulang. Perbedaan antara keduanya adalah materi pembentuk anoda, katoda dan elektrolit pemisah, berbeda unsur dan senyawa kimianya. Unsur litium dipilih menjadi bahan baterai listrik yang bisa diisi ulang, karena bersifat reaktif atau mudah kehilangan elektron terluarnya, dan bersenyawa dengan unsur yang lain. Litium yang merupakan logam paling ringan mempunyai 3 elektron. 2 elektron terikat kuat pada inti atom, dan 1 buah elektron mudah sekali lepas. Karenanya dia memiliki potensi elektroda yang sangat rendah sekitar -3 volt dengan standar hidrogen. Semakin mudah elektron terlepas, semakin baik perpindahan atau pergerakan ion atau atom bermuatan listrik, yang dihasilkan atau terbentuk dengan penghilangan atau penambahan elektron. Baterai terdiri dari katoda, pemisah dan anoda. Kita sengaja menciptakan perbedaan potensial supaya terjadi perpindahan elektron antara kedua kutub yang berbeda tersebut. Kutub yang kelebihan elektron menyumbangkannya pada kutub yang kekurangan. Berfungsi sebagai pengumpul arus, pada kedua kutub ditambahkan lapisan tembaga pada anoda dan aluminium pada katoda. Ketika proses pengisian baterai berlangsung, ion litium berpindah dari katoda menuju anoda, begitu pula dengan arus elektron. Sebaliknya ketika proses pengeluaran energi dari baterai menuju gawai, ion litium keluar dari anoda bersama elektron. Dikarenakan litium adalah unsur yang sangat reaktif, maka dibutuhkan penstabil. Kobalt adalah bahan utama dalam baterai litium ion,
khususnya baterai dengan katoda yang terbuat dari nikel kobal mangan, NCM, atau nikel kobal aluminium, NCA. Kobal menstabilkan katoda dengan mengkompensasi muatan ketika ion litium tiba atau pergi selama proses perpindahan ion dan elektron berlangsung. Dengan kata lain, kobal saat ini digunakan di katoda baterai litium-ion karena memungkinkan perpindahan ion litium tingkat tinggi ke anoda, dan kobal mudah teroksidasi untuk menciptakan senyawa litium kobal oksida yang stabil. Senyawa yang stabil tersebut mencegah molekul oksigen berlebihan yang menyebabkan api atau ledakan baterai. Kobal langka, dan harganya mahal. Selain itu juga mengandung zat karsinogenik yang mengakibatkan kanker. Khusus pasar China, Tesla menggunakan baterai berkatoda LFP dari CTAL. Senyawa besi fosfat pada LFP menggantikan peran kobal. Pertimbangannya ialah harga besi terjangkau, melimpah ruah dan tidak beracun. Kelemahan baterai berbasis katoda LFP adalah ketiadaan unsur nikel, berakibat densitas energi tidak terlalu baik, dan kapasitas penyimpanan energi tidak besar, sehingga daya tempuh mobil tidak jauh, meskipun LFP murah dan tidak lekas panas. Beberapa perusahaan energi rintisan atau startup di AS bereksperimen menggantikan peran kobal oleh senyawa aluminium mangan, dengan tetap memakai nikel dalam konsentrasi yang sangat tinggi di atas 85%. Tentu saja eksperimen baterai litium-ion berkonsentrasi nikel tinggi tanpa kobal, menunjukkan nikel tetap relevan di industri baterai listrik, dan masih menjadi peluang bagi Indonesia, sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Dari energi dan baterai listrik, kita mengambil pelajaran bahwa keseragaman tidak selamanya baik, karena perbedaan sejatinya adalah kekuatan. Perbedaan dan keragaman bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, melainkan peluang yang bisa dimanfaatkan.